Peta ini menunjukkan wilayah yang sempat dikuasai angkatan militer Jepang dalam front Pasifik Perang Dunia Kedua. Imperium ini dapat dikuasai Jepang dengan mengalahkan berbagai negara kuat di Eropa seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Belanda. Meskipun kalah di akhir perang, laju kampanye militer Jepang sepanjang Perang Dunia Kedua tetap saja dinilai mengesankan. Mereka adalah kekuatan baru di Asia Timur yang menggoyahkan hegemoni bangsa-bangsa Eropa. Di video ini kita akan membahas bagaimana Jepang berkembang dari sebuah negeri yang kolot menjadi negara militer kuat dan terjun dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum itu, bantu kami meraih 1000 subscriber pertama kami dengan menekan tombol subscribe sebelum lanjut menonton. Saat video ini dibuat, kami masih membutuhkan sekitar 500 subscriber lagi untuk mencapai angka 1000. Padahal lebih dari 90% trafik kunjungan ke channel ini berasal dari penonton yang belum melakukan subscribe. Pada tahun 1854, Komodor Amerika Serikat Matthew Perry tiba di Jepang dan memaksa Jepang untuk membuka hubungan dagang dengan bangsa Barat melalui perjanjian Kanagawa. Sebelum kedatangan Amerika, Jepang adalah negara pertama yang menutup diri dari dunia luar, kecuali dengan 3 negara, Korea, Cina, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, bangsa Jepang sudah pernah belajar tentang pembuatan senjata api dari Portugis pada tahun 1543, dan mereka langsung belajar untuk membuatnya sendiri. Tercatat pada tahun 1600, Jepang memiliki produksi senjata api yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang cukup bagus. Tapi sayangnya, kaum samurai yang kolot tidak menyukai perkembangan senjata api, dan dengan pengaruh politik mereka yang kuat, Jepang akhirnya menerapkan pembatasan untuk produksi dan penggunaan senjata api. Setelah kedatangan Komodor Perry, ditambah peristiwa restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mulai membuka hubungan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Barat. Jepang mengadopsi beberapa sistem modern seperti sistem parlemen, tentara profesional, wajib militer modern, sistem kabinet, dan lain-lain. Jepang terus memperkuat sektor pendidikan, perdagangan, industri, dan militer. Banyak orang Jepang yang dikirim untuk belajar ke Barat, atau sebaliknya para pengajar dan ahli dari Barat didatangkan ke Jepang. Perkembangan pesat dunia pendidikan di Jepang terlihat di mana pada tahun 1872, Jepang telah membangun 54.000 sekolah, dan pada awal abad 20, lebih dari 95% masyarakat Jepang sudah bisa baca tulis. Dengan demikian, jauh sebelum tahun 1945, Jepang telah berhasil membebaskan bangsanya dari buta huruf. Jepang juga semakin terbuka dalam dunia militer dengan mengurangi pengaruh para samurai yang konservatif. Sejak restorasi Meiji, muncul istilah semangat Bushido atau jalan ksatria laki-laki Jepang. Sepanjang Perang Dunia Kedua, Jepang menyeret banyak anak muda mereka menjadi prajurit pemberani yang bahkan berani mati demi kejayaan sang kaisar. Sejak meletusnya Perang Dunia Pertama, pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah sangat mewaspadai keberadaan mata-mata Jepang. Hindia Belanda membentuk PID, sebuah badan khusus yang mengumpulkan informasi tentang kegiatan spionase dari luar, khususnya Jepang dan Jerman. Jepang memiliki sekolah intelijen militer yang disebut Nakano Gaku. Mereka mencetak ribuan agen intelijen yang disebar ke negara-negara di Asia Tenggara. Para agen ini menyamar sebagai diplomat, wartawan, kontraktor, dan pedagang sejak beberapa bulan sebelum Perang Pasifik dimulai. Orang ini adalah Atun Palalin, satu dari banyak laki-laki dari Kepulauan Formosa atau Taiwan yang direkrut menjadi tentara Jepang. Setelah tanah airnya diduduki Jepang, Atun Palalin menggunakan nama Jepangnya Teruo Nakamura. Ia dikirim ke Pulau Morotai di Maluku Utara untuk bergerilya melawan Amerika Serikat. Kisahnya menjadi populer karena setelah Jepang menyerah, ia tidak mengetahui bahwa perang telah berakhir dan terus bersembunyi di hutan hingga tahun 1975. Saat kembali ke kampung halamannya, ia menemukan
menemukan kalau istrinya sudah menikah dengan orang lain karena mengira dirinya telah meninggal. Selain Taiwan, Jepang juga merekrut banyak orang Korea ke dalam militer. Kemiripan fisik dan kemampuan bahasa Jepang membuat banyak tentara Korea yang sulit dibedakan dari orang Jepang. Di Indonesia sendiri, Jepang telah menjalin dukungan politik dengan kekuatan pribumi di berbagai daerah sejak sebelum pendaratan mereka ke wilayah Hindia Belanda. Jepang juga membentuk satuan Gyugun atau Barisan Pemuda Sukarela yang bekerja untuk kepentingan militer Jepang di tanah air. Jepang telah membangun industri militer yang kuat sejak tahun 1897. Mereka belajar membangun angkatan darat dari Jerman dan angkatan laut dari Inggris. Beberapa produsen teknologi Jepang yang kita kenal sekarang telah berdiri sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Perusahaan Mitsubishi telah berdiri sejak tahun 1870 atau 2 tahun setelah restorasi Meiji dan pernah terlibat dalam produksi pesawat militer Jepang. Perusahaan Toyota telah berdiri sebelum tahun 1940 dan terlibat dalam pembuatan truk dan kendaraan militer Jepang. Sementara Kawasaki dicatat pernah memproduksi beberapa kapal perang Jepang. Dalam Perang Dunia Pertama, Jepang masih bersekutu dengan Inggris dan berada di pihak yang menang. Namun setelah perjanjian Washington yang membatasi persaingan senjata dan produksi kapal tempur negara-negara di dunia, Jepang akhirnya memutuskan hubungan dengan negara sekutu karena merasa perjanjian tersebut akan menghambat cita-cita kejayaan Jepang. Belajar dari kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, Jepang menyadari kalau Jerman kewalahan akibat keterbatasan sumber daya alam yang memadai. Untuk itu, Jepang telah menyiapkan strategi untuk merebut Cina dan jajahan bangsa Eropa di Asia Tenggara untuk menjaga kecukupan sumber daya sebelum memasuki arena perang. Namun dengan berbagai kemajuan dan persiapan yang mereka capai, tetap saja pada akhirnya kalah dan mengalami kehancuran besar di penghujung perang. Meski demikian, Jepang tetap mampu bertahan sebagai negara maju hingga sekarang. Bagaimana Jepang membangun kembali negara mereka pasca kekalahan dalam Perang Dunia Kedua? Silahkan tinggalkan komen di bawah jika kalian ingin kami membahas masalah ini di video selanjutnya.